Setelah 10 tahun perkara tanah yang saling menggugat antara menantu dan pihak mertua atas sebidang tanah di samping Filiastor, Desa Parsaoran 1 Kecamatan Pangururan, akhirnya Pengadilan Negeri Balige dan Pengadilan Tinggi Medan serta Kasasi di Mahkamah Agung menetapkan sang menantu yaitu Rospita Sibagariang sebagai pemilik sah tanah tersebut. Atas putusan berkekuatan hukum tetap atau inkrah kepada Rospita Sibagariang tersebut, maka Pengadilan Negeri Balige melakukan eksekusi dengan meratakan seluruh bangunan yang ada di tanah tersebut pada Rabu, tanggal 2 Oktober tahun 2024. Eksekusi tersebut mendapatkan pengawalan dari aparatur TNI yaitu Koramil Pangururan yang dipimpin dan ramil oleh Kapten AZM Siregar yang didampingi kuasa hukum Rospita Sibagariang, Deliana Simanjuntak Sarjana Hukum dan Master Hukum. Berdasarkan jadwalan yang biasa, saya, Ketua Pengadilan Negeri Balige, telah membaca surat permohonan eksekusi tanggal 19 Maret 2024 yang diajukan oleh Deliana Simanjuntak, SH, MH, dan Sarjana Hukum, para advokat dan konsultan hukum pada kantor Deliana Simanjuntak, Sarjana Hukum, Magister Hukum, dan Asosiates. Berdasarkan surat kuasa tanggal 24 Mei 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rospita Boru Sibagariang, beralamat di Jalan Tanah Lapang, Kelurahan Pasar Pangururan, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, selaku pemohon eksekusi, yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri Balige melaksanakan eksekusi atas putusan Pengadilan Negeri Balige nomor 78 garing PDT-G garing 2017 garing PN Balige tanggal 4 September 2018 junto putusan Pengadilan Tinggi Medan nomor 1 garing PDT garing 2019 garing PT Medan tanggal 7 Februari 2019 junto putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 484 garing PDT garing 2020 tanggal 7 April 2020 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkrah panwits dalam perkara antara Anggiat Stanggang selanjutnya disebut sebagai termohon eksekusi 1 melawan Rospita Boru Sibagariang perempuan warga negara Indonesia 1 selanjutnya disebut pemohon eksekusi. Baik, selamat siang Bu Rospita Bagariang dan Bu Deliana Simanjuntak. Selamat siang Pak Fernando. Iya. Sebagai pengacara daripada Ibu Rospita Bagariang, boleh dijelaskan sedikit tentang eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Balige hari ini? Baik Pak Fernando. Ya, pada saat ini kami sangat bersyukur di mana eksekusi terjadi. Memang pada awalnya ini adalah gugatan atas terduga Rospita Sibagariang atas mertuanya sendiri, Anggiat Stanggang. Nah, ketika digugat, kami memenangkan di Balige tergugat dan dia menjadi penggugat rekompensi. Dan rekompensi kami dikabulkan di Balige sampai Pengadilan Tinggi rekompensi dikabulkan dan sampai di Mahkamah Agung rekompensi dikabulkan. Hingga berkekuatan hukum putusan pertama. Hingga kami mengajukan untuk permohonan eksekusi. Ketika ada konstatering, ada perlawanan dari pihak penggugat, mereka membuat gugatan perlawanan. Tetapi puji Tuhan, gugatan perlawanan juga telah ditolak. Sampai ke Pengadilan Tinggi ditolak gugatan perlawanan. Sampai ke Mahkamah Agung Kasasi juga ditolak
gugatan perlawanan. Jadi hari inilah tepat pada tanggal 2 Oktober 2024 eksekusi atas nama Kantor Hukum Deliana Simanjuntak dengan klaim saya Rospita Buru Bagariang dilaksanakan eksekusi. Bagaimana kita lihat? Ibu Deliana, ini kan eksekusi hari ini Ya. dilakukan oleh Pengadilan Negeri Balige. Tapi kami melihat tidak adanya pihak kepolisian, hanya pihak TNI. Itu bisa terjadi, Pak, Bu ya? Ya, terima kasih. Memang awalnya bahwa Pengadilan Negeri Balige biasanya memberikan permohonan pengamanan kepada kantor kepolisian Resor Samosir. Tapi pada hari Senin kami menerima surat dari pengadilan dengan memo dari kantor polisi Resor Samosir menolak atau menunda karena dengan alasan untuk menjaga keamanan di dalam kegiatan pilkada. Boleh tahu ini berapa lahan yang dieksekusi hari ini? Baik, yang dieksekusi ada 2 objek. Yang pertama objek atas nama sertifikat atas nama Rospita Subagariang itu luasnya 54 kali 8. Yang satu lagi ada jual beli antara Haposan kepada Marula Sitanggang, luasnya 10 kali 54. Begitu, Pak. Baik, oke. Nah, Ibu Rospita Bagariang, Ya. ini kalau boleh tahu sampai sudah berapa lama persoalan ini dilakukan oleh Ibu dan sebagai penggugat dan tergugat sampai hari ini eksekusi? Terima kasih. Awalnya setelah mendiang suami saya meninggal, belum dikubur, saya menerima setuju dari pula saya sudah diusir oleh mertua saya dan keluarganya. Alasan mereka karena saya tidak mempunyai anak. Itu yang menjadi alasan mereka mau menguasai harta saya. Anak tahun 2015 suami saya meninggal, situlah awal perkaranya. Saya juga memohon kepada Tuhan, saya tidak punya anak, tetapi kehendak Tuhan yang jadi, semua mau dikuasai mereka. Secara langsung sudah diusir saya tidak mau, karena semua yang saya miliki adalah hasil kerja saya bersama mendiang suami saya. Sampailah mereka ke pengadilan menggugat saya, dan hari ini terlaksana eksekusi. 6 kali saya sudah berkekuatan hukum. 2017 dan di awal. Ya, sampai sekarang 6 kali berkekuatan hukum. Inkrah, Konstatering, hari ini pelaksanaan eksekusi. Jadi saya juga sedih pelaksanaan ini. Saya sudah bermohon kepada mereka supaya jangan masuk ke ranah hukum, tapi hutang. Berdamailah kita, aku bilang tidak mau. Bahkan tanah ini saya berikan kepada mereka separuh. Tidak mau. Harus semua katanya harta saya mau dikuasai. Karena kamu tidak punya anak. Suamimu sudah meninggal. Anakmu tidak ada. Pulang kau ke orang tuamu. Begitu kata mereka. Akhirnya gugatan mereka saya layani, saya hadiri, dimediasi, tidak ada. Kita mayat. Itu Pak. Saya berniat baik, saya cinta damai, tapi mereka tidak mau menerima niat baik dari saya. Hanya karena saya tidak punya anak. Saya mabalu, saya diusir, saya sudah lebih 10 tahun perjalanan itu pengacara saya, hukum dan Simanjuntak. Ini dia bicara saya yang baik. Terima kasih, Pak. Kedepannya ini Ibu Rospita, apa harapannya atas persoalan kasus ini setelah pasca eksekusi ini? Harapan saya Iya. semuanya baik-baik saja, damai, seperti itu. Tanah ini. Apa rencananya dengan tanah ini ke depannya? Ya, kita lihat saja ke depan, Pak. Baik. Terima kasih Ibu Rospita, terima kasih Bu Deliana Simanjuntak, Oras.